Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Aulia Salsabila Hairunisa dengan NIM 40163 bersama rekan saya Nanda Trimerdiani Hidayat dengan NIM 40167. Kami akan mempresentasikan pengelolaan proyek pengembangan sistem CRM untuk perusahaan e-commerce dalam mata kuliah manajemen proyek. Fokus kami adalah pada pengelolaan aktivitas, penyusunan tim, dan strategi human resources leveling untuk mencapai efisiensi proyek. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem CRM yang mendukung pengelolaan pelanggan secara efisien bagi perusahaan e-commerce. Dalam pelaksanaannya, kami menyusun 9 aktivitas utama yang dijadwalkan selama 34 hari. Proyek ini melibatkan tim beranggotakan 8 orang dengan komposisi keahlian yang dirancang untuk memastikan distribusi tugas yang optimal dan hasil yang berkualitas. Berikut adalah struktur tim dalam proyek ini. Yang pertama, dua senior developer SD1 dan SD2 bertanggung jawab atas pengembangan back-end dan integrasi API, serta menjadi pemimpin teknis. Kedua, tiga junior developer JD1, JD2, JD3 membantu back-end, front-end, serta dokumentasi. Ketiga, satu database administrator DBA menangani desain basis data dan mendukung deployment. Keempat, satu UI atau UX designer atau UI merancang antarmuka pengguna agar menarik dan intuitif. Kelima, satu quality assurance QA bertugas memastikan sistem diuji dan siap digunakan. Dengan komposisi ini, semua aspek teknis dapat ditangani secara paralel dan efisien. Kemudian, ada 9 aktivitas utama dalam proyek kami, mencakup satu analisis kebutuhan selama 3 hari, dua desain basis data selama 4 hari, tiga pengembangan back-end selama 6 hari, empat desain front-end 5 hari, lima pengembangan front-end 7 hari, enam integrasi API 4 hari, tujuh pengujian 5 hari, delapan dokumentasi 3 hari, sembilan deployment 2 hari. Setiap aktivitas dirancang mengikuti urutan dan ketergantungan yang jelas, sehingga tidak terjadi hambatan dan tumpang tindih waktu. Kemudian kami menyusun alokasi sumber daya secara detail agar tidak ada anggota tim yang kelebihan beban. Misalnya, aktivitas A dikerjakan oleh SD1 dan UI, aktivitas B oleh DBA dan SD2, aktivitas C oleh SD1, SD2, dan JD1, dan seterusnya. Struktur ini memperhatikan keahlian dan ketersediaan anggota sekaligus memastikan efisiensi jadwal. Kemudian, kami menyusun alokasi sumber daya secara detail agar tidak ada anggota tim yang kelebihan beban. Misalnya, aktivitas A dikerjakan oleh SD1 dan UI, aktivitas B oleh DBA dan SD2, aktivitas C oleh SD1, SD2, dan JD1, dan seterusnya. Struktur ini memperhatikan keahlian dan ketersediaan anggota sekaligus memastikan efisiensi jadwal. Dari perhitungan beban kerja, kami temukan bahwa SD1 dan JD2 bekerja selama 15 hari, SD2 selama 13 hari,
JD3 selama 12 hari, JD1 selama 10 hari, UI 8 hari, QE 7 hari, dan DBA 6 hari. Meskipun tidak ada over allocation, distribusi tugas belum sepenuhnya merata, karena itu kami melakukan penyesuaian agar anggota tim seperti JD2 dan UI tidak bekerja terus-menerus tanpa jeda. Kok udah punyamu? Di sini kami menyusun alokasi sumber daya secara detail agar tidak ada anggota tim yang kelebihan beban. Misalnya, aktivitas A dikerjakan oleh SD1 dan UI, aktivitas B oleh DBA dan SD2, aktivitas C oleh SD1, SD2, dan JD1, dan seterusnya. Struktur ini memperhatikan keahlian dan ketersediaan anggota sekaligus memastikan efisiensi jadwal. Dari perhitungan beban kerja sebelumnya, kami temukan bahwa SD1 dan JD2 bekerja selama 15 hari, SD2 selama 13 hari, JD3 selama 12 hari, JD1 selama 10 hari, UI 8 hari, QE 7 hari, dan DBA 6 hari. Meskipun tidak ada over allocation, distribusi tugas belum sepenuhnya merata, karena itu kami melakukan penyesuaian agar anggota tim seperti JD2 dan UI tidak bekerja terus-menerus tanpa jeda. Lalu kami mengidentifikasi bahwa aktivitas desain front-end D dan pengembangan front-end E adalah aktivitas non-kritis, jadi bisa dijadwal ulang. Awalnya UI harus mengerjakan A dan D hampir bersamaan, maka kami undurkan D ke hari ke-9 hingga 13. Juga kami undurkan ke hari 14 hingga 20. Hasilnya, UI punya jeda antar tugas, JD2 juga bekerja lebih teratur tanpa tumpang tindih. Ini meningkatkan keseimbangan beban kerja tanpa mengganggu durasi total proyek. Dengan penyesuaian ini, kami menyusun jadwal final proyek sebagai berikut. Aktivitas A hari 1 sampai 3, aktivitas B hari 4 sampai 7, aktivitas C hari 8 sampai 13, D hari 9 sampai 13, hari 14 sampai 20, F hari 21 sampai 24, G hari 25 sampai 29, H hari 30 sampai 32, I hari 33 sampai 34. Semua aktivitas selesai dalam 34 hari dan beban kerja setiap anggota menjadi lebih merata. Oke, bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Nanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian identifikasi manajemen risiko. Berdasarkan hasil yang telah kami buat, ada 3 identifikasi resiko yang kami temukan. Yang pertama yaitu keterlambatan pengiriman komponen server, kemudian yang kedua keterbatasan sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu ketergantungan pada API pada pihak ketiga. Next. Kemudian untuk mitigasi manajemen risiko sendiri, kami sudah membuatkan dampaknya, kemudian pencegahan dan kontingensi. Untuk keterlambatan server, itu menyebabkan dampak penundaan, sehingga cara pencegahan yang harus dilakukan yaitu membuat vendor cadangan. Dan kontingensinya yaitu menyewa server cloud. Kemudian untuk keterbatasan SDM, dampaknya ada penundaan juga sama seperti keterlambatan server, dan pencegahannya yaitu pelatihan silang, dan kontingensinya yaitu dilakukannya outsourcing. Kemudian untuk API pihak ketiga sendiri, dampaknya yaitu terjadinya kegagalan, dan pencegahannya uji coba awal. Kemudian untuk kontingensinya yaitu membuat API alternatif.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai make or buy analysis. Ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan. Untuk faktor biaya sendiri, di sini saya akan menjelaskan make or buy analysis. Jadi, jika dilihat dari faktor biaya, membuat itu memiliki dampak yang tinggi, sedangkan jika kita membeli, dampaknya itu sedang. Sedangkan dari segi waktu, durasinya yaitu 6 sampai 8 bulan, sedangkan jika beli hanya 1 sampai 2 bulan. Kemudian untuk kualitas sendiri, jika kita membuat itu kustomisasinya tinggi, sedangkan jika kita membeli itu tergantung dari vendor. Dan untuk sumber dayanya, jika kita membuat membutuhkan tim teknis tambahan, sedangkan jika kita membeli itu tidak diperlukan. Next. Jadi setelah kami simpulkan, rekomendasi make or buy-nya yaitu keputusannya yaitu membeli server dari vendor. Kemudian alasannya waktu implementasi lebih cepat, biaya rendah, tidak memerlukan sumber daya tambahan. Tindakannya yang kita ambil yaitu evaluasi vendor untuk kualitas dan kendala. Next. Sehingga kesimpulan yang kami dapatkan yaitu human resource. Pada bagian human resource, jadwal optimal 34 hari tanpa overlocation distribusi seimbang. Kemudian untuk resikonya keterlambatan server, overload SD1 dan API pihak ketiga dimitigasi efektif. Kemudian untuk bagian make or buy, membeli server untuk efisiensi waktu dan biaya. Dan hasilnya yaitu CRM berkualitas sesuai tenggat 16 Juni 2025. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.